Shalom, saudara. Kita jumpa lagi di program Minutes of Change. Menuju perubahan menjadi pribadi yang berkenan kepada Bapa dan layak menjadi mempelai Kristus di akhir zaman. Saudara, hari ini kita mau belajar tentang lemah tapi kuat. Mungkin saudara merasa aneh, kok lemah bisa jadi kuat? Tapi saya mau kasih tahu ini kenyataannya, saudara. Kalau kita melihat air, ya, begitu lembutnya, begitu lemahnya, tapi batu, saudara, yang keras bisa dikikis pelan-pelan sampai akhirnya batu itu terkikis habis. Filipi 3 ayat 15 sampai 16 berkata, karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Saudara, ketahuilah bahwa setiap orang percaya telah disempurnakan oleh korban penebusan Kristus. Itu sebabnya jangan sampai pikiran kita melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, mulai saat ini tidak ada lagi pikiran-pikiran yang negatif yang melemahkan hidup kita. Daniel 10 ayat 19 berkata, dan berkata, hai engkau yang dikasihi, jangan takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat. Ya, jadilah kuat. Sementara ia berbicara dengan aku merasa kuat. Dan berkata, berbicaralah kiranya Tuanku, sebab engkau telah memberikan aku kekuatan. Saudara, di masa COVID-19 ini, kita bisa melihat dan menyaksikan perbedaan antara orang yang kuat dan orang yang lemah. Ada yang begitu ketakutan sampai seluruh aktivitas kegiatannya berhenti begitu saja. Namun masih ada orang yang kuat dan yang tetap berdiri kokoh. Jadi saudara, jadilah orang yang lemah tapi kuat. Supaya apa? Supaya saudara bisa melihat bagaimana kuasa Allah dinyatakan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, bukan roh yang membangkitkan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi saudara, jangan sampai saudara parno, saudara terlalu takut. Tapi saudara harus waspada. Kita tetap waspada, mengikuti protokol kesehatan, kita jaga jarak, kita berhati-hati dalam hidup ini. Tapi saudara jangan juga sampai saudara terlalu takut. Saya kasih tahu sama saudara, waspada itu harus. Hidup berhati-hati itu harus. Tertib dan teratur itu harus. Penuh kedisiplinan itu wajib. Sebab Allah tidak pernah memberi roh ketakutan bagi setiap orang percaya. Ketahuilah, roh intimidasi dan roh ketakutan bukan berasal dari Allah, tetapi berasal dari si jahat. Oleh karena itu, jangan ada roh ketakutan dalam hidup kita. 2 Korintus 12 ayat 10 berkata, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah saudara, orang yang lemah maksudnya adalah orang yang selalu berharap hanya kepada Tuhan. Mereka menggantungkan seluruh aspek hidupnya hanya kepada Tuhan. Mereka selalu berada di dalam rancangan Allah. Jadi saudara, mari saudara, kita harus hidup berhati-hati. Kita harus tertib dan teratur, penuh kedisiplinan. Sebab Allah tidak suka kepada orang yang tidak teratur, orang yang berantakan, orang yang acak-acakan hidupnya.
Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Kepada Allah yang memberi kekuatan pada kita semua. Sehingga kita menjadi kuat dan tahan berdiri dalam setiap situasi dan kondisi apapun. Jadi saudara, apapun keadaan situasi saat ini, jangan ketakutan. Mari saudara lemahkan hati kita di hadapan Tuhan. Rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita belajar taat disiplin. Ikuti segala aturan protokol kesehatan. Ikuti aturan segala petunjuk yang Tuhan sudah berikan melalui pemerintah kita. Maka saya yakin dan percaya hidupmu akan terpelihara. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.